Halo Mama, halo Ibu, halo Bunda. Kita jumpa lagi. Biasa, kita akan membahas sebuah buku cerita anak. Kali ini, buku yang akan saya review adalah hasil pilihan Rara. Waktu saya tanya, Ra, buku apa nih sekarang? Dia pilih buku ini, Hansel and Gretel. Bukan cerita yang asing kan buat Mama? Ini cerita klasik yang sudah ada sejak abad atau terbit pertama kali tahun 1812. Jadi sekitar 2 abad yang lalu ya. Luar biasa. 2 abad cerita ini masih terus bertahan, masih terus dibaca, masih terus didongengkan ke seluruh anak-anak di dunia. Cerita yang klasik karya Grimm bersaudara. Mereka sudah membuat sekitar 200-an cerita anak yang sudah terbit, sudah disebar, dipublish dalam 160 bahasa ke berbagai negara. Ya tentu termasuk kita ya, makanya kita bisa, termasuk Indonesia, makanya kita bisa mengetahui cerita ini dari kita masih kecil bahkan. Saya ingat betul waktu saya kecil, ayah saya mendongengkan kisah ini tapi dengan versi yang agak berbeda. Waktu itu nama yang diceritakan oleh ayah saya bukan Hansel tapi si Kate. Judul dongengnya si Kate. Kate itu orang kerdil, orang kecil, orang pendek ya. Dia sama sih ceritanya kurang lebih, bahwa dia dibuang oleh orang tuanya ke hutan, sama seperti ini, karena orang tuanya sudah tidak punya makanan lagi untuk mereka gitu. Mereka saking miskinnya, orang tuanya, ayahnya itu tukang kayu, jadi mereka membuang anak mereka karena sudah tidak punya makanan di rumah. Tapi si Hansel waktu dibuang itu, dia sempat membawa segenggam batu kerikil berwarna putih yang dia masukkan di kantong. Kemudian waktu mereka berjalan ke hutan, dia jatuhkan batu-batu itu. Gunanya untuk menuntun dia kembali nanti pulang. Setelah ditinggalkan oleh ayahnya di hutan, si Gretel ini, adik yang perempuan, menangis ketakutan. Tapi Hansel tenang saja karena dia sudah menjatuhkan batu-batu tadi, dan tuh akhirnya mereka bisa pulang dengan mengikuti batu-batu yang dijatuhkan lagi. Wah, orang tuanya kaget, kok bisa pulang gitu kan. Akhirnya besoknya mereka kembali dibuang ke hutan. Nah, kali ini gak ada batu nih. Si Hansel cuma sempat meraih roti. Agak aneh gak sih? Roti, padahal katanya mereka tidak punya makanan. Tapi kok Hansel bisa dapat roti? Dan kenapa bukan dimakan saja roti itu ya, tapi malah dibuang-buang untuk petunjuk jalan gitu. Itu yang sedikit mengganjal. Itu pun setelah pemikiran itu pun setelah saya dewasa ya. Waktu masih kecil sih saya nggak mikir kayak begitu gitu. Enak-enak aja ceritanya, masuk akal aja. Tapi setelah sekarang, kenapa ya rotinya dibuang gitu, bukannya dimakan aja gitu kan. Nah, kemudian ternyata roti itu dimakan burung, jadi mereka nggak bisa pulang, tersesat di hutan, sampai akhirnya menemukan sebuah rumah fantasi maksud saya rumah ajaib, rumah yang terbuat dari aneka makanan lezat. Misalnya nih, atapnya dari roti jahe, pintunya dari gula-gula, jendelanya dari roti coklat, pokoknya permen dan sebagainya. Wah, sebagai anak kecil ya, Hansel dan Gretel tentu sangat tertarik. Rumah apa ini? Apalagi mereka kelaparan. Tanpa berpikir panjang, mereka menganggap itu rezeki dan langsung memakannya. Tapi mereka tidak tahu, ternyata itu adalah muslihat, seorang penyihir yang tinggal di rumah itu.
Dia berhasil menjebak Hansel dan Gretel dan menangkap mereka, mengurung mereka di rumah itu untuk dimakan. Ya, penyihir itu kanibal, senang makan anak-anak karena katanya tulangnya masih lunak. Serem banget gak sih? Nah, tapi dengan kecerdikan mereka berdua, akhirnya mereka bisa bebas dan malah mereka mendapat harta milik si penyihir itu, begitu ya. Kita sudah tahu lah ceritanya. Nah, yang saya agak keberatan ya, atau menurut saya agak janggal, tapi setelah saya melihatnya sekarang, itu adalah kenapa sih kok ada orang tua jahat banget membuang anak mereka ke hutan cuma karena tidak bisa memberi mereka makan. Bayangkan kalau itu terjadi sekarang, pasti sudah habis dibully itu si ayah ibu Hansel oleh netizen yang maha benar dengan segala komen mereka, ya kan? Bayangkan, pasti sudah dilaporin polisi itu kalau itu terjadi sekarang. Nah, tapi ternyata ya setelah saya kulik-kulik Google gitu, saya kan penasaran ya, sejak saya membuat review ini, saya jadi perlu bahan kan untuk acara ini. Saya mau tidak mau saya mencari bahannya gitu. Kenapa sih ini sejarah penulisannya itu bagaimana nih Hansel dan Gretel? Rupanya dari sumber-sumber yang saya baca, cerita ini terinspirasi, atau si Grimm bersaudara terinspirasi oleh kisah nyata yang terjadi pada abad 14 di Eropa, yaitu sebuah wabah kelaparan ya. Wabah besar nih, kelaparan, seluruh Eropa kelaparan sampai ribuan orang mati. Nah, barangkali dalam peristiwa itu memang ada kejadian seperti ini, ada orang tua yang membuang anak mereka karena tidak bisa memberi makan. Jadi lebih baiklah dibuang daripada melihat mereka mati kelaparan di depan mata gitu. Jadi memang ini terinspirasi kisah nyata. Itu menurut sumber yang saya baca. Juga ini tentang tadi ya, kejanggalan itu, misalnya kenapa sih orang tua kok bisa membuang anak mereka. Oleh beberapa, atau dalam beberapa versinya, ada yang mengganti sedikit, mengubah sedikit tokoh di dalam buku ini, yaitu ibunya. Tokoh ibu di sini diganti menjadi ibu tiri, supaya masuk akal kenapa anak-anak itu dibuang. Kan dalam dongeng-dongeng citra ibu tiri itu bengis dan kejam gitu ya. Jadi masuk akal lah kalau si ibu ini membuang anak tirinya gitu. Ada yang mengubahnya seperti itu. Ada juga yang mengubah ceritanya sedikit dengan mengisahkan bahwa si Hansel dan Gretel ini anak nakal. Mereka main sampai masuk ke dalam hutan dan tersesat begitu. Tapi ya menurut saya sih ya sah-sah aja lah gitu ya. Yang penting nih ceritanya sangat imajinatif buat anak-anak. Termasuk Rara ya, tadi dia sudah mereview sendiri di Facebook saya. Dia bilang dia suka kisah ini. Memang dia berulang kali minta dibacakan cerita ini. Nah, buku ini versi bahasa Inggris, bentuk bergambar, saya beli di Big Bad Wolf tahun 2019, harganya 55.000. Harga aslinya saya nggak tahu ya. Ini kan 55.000 ini sudah diskon 50 atau 80% gitu. Lihat deh, gambarnya bagus-bagus ya. Kayaknya Rara seneng, gambarnya bagus. Udah sobek. Begitu Mama, Ibu, kisah atau review saya hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga yang belum baca jadi tertarik membaca. Itu tinggal terserah sih ya, Mama dan Bunda, Ibu. Kalau memang mau baca ini, saya pikir ini bagus sih gitu.
Terakhir, seperti biasa pesan saya, jangan beli buku bajakan. Beli buku yang asli, walaupun bekas tapi asli. Gitu ya. Sampai ketemu di buku berikutnya. Salam.